nama obat jadi yang kita ini. Betul tidak? Kan kamu juga kalau beli pasti langsung lihat namanya toh, benar atau tidak. Jadi makanya di penandaan itu menurut peraturan tadi harus mencantumkan nama obat jadinya ya. Kemudian di bawahnya ada nama generiknya. Jadi coba lihat, kalau Anda beli Amoxan 500 mg, di bawahnya itu ada tulis amoxicillin. Atau kalau Panadol, ada di bawahnya ada paracetamol. Jadi harus mencantumkan ya. Kemudian bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya apa? Harus diberitahu. Apakah kapsul, kaplet, tablet, dan sebagainya. Ataukah bentuk salut selaput, salut gula. Kemudian ada bobotnya atau isi 60 cc, 60 ml, ataukah 100 ml. Lalu ada komposisi. Tapi kalau obat, paling komposisinya itu adalah bahan aktifnya. Kecuali kalau kosmetika. Kosmetika itu harus dicantumkan semua. Kalau obat, tidak. Hanya bahan aktif saja. Lalu kemudian dosisnya. Lalu ada nama industri farmasinya. Jadi coba kau lihat itu nanti di dos maupun di blisternya ya. Ada nama, ada alamat industri farmasi. Ada nomor pendaftarannya itu ya, itu registrasi. Nomor registrasi. Ada nomor batch. Ini penting, nomor batch. Karena apakah itu batch artinya? Apakah itu nomor batch artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu nomor batch? Halo, nomor produksi, Bu. Ya? Nomor produksi obatnya. Produksi apa ini? Misal kayak produksi obat ke berapa dari yang telah diproduksi. Jadi nomor batch itu satu siklus ya. Produksi itu satu batch untuk obat tersebut. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu dia 3 kali produksi, berarti ada 3 batch di situ ya. Di satu siklus diproduksi itu satu batch. Kemudian harus mencantumkan tanggal kadaluarsa supaya masyarakat tahu, oh ini sudah hampir kadaluarsa ini. Tidak usah lagi diminum dan sebagainya. Ada cara penggunaannya. Kalau misalnya obat oral ditelan menggunakan air putih misalnya, tidak boleh dengan susu dan sebagainya. Kalau untuk suppositoria, berarti dimasukkan di dalam dubur. Jadi harus jelas ini cara penggunaan. Kemudian ada cara kerja, supaya kita tahu, atau farmakologinya. Lalu juga harus tercantum efek samping, supaya kalau terjadi apa-apa langsung diketahui bahwa oh ini adalah efek samping dari obat yang diminum. Jadi pasien tidak mereka-reka ya, karena sudah diberitahu. Mencantumkan indikasinya, dia sebagai obat apa. Lalu juga ada kontraindikasi. Jadi pasien bisa baca, oh kontraindikasi seperti, sehingga dia harus hati-hati. Kemudian ada interaksi obat, dia berinteraksi dengan apa saja, atau dengan obat apa, dengan makanan apa. Sehingga pasien yang meminum juga harus harus mengatur, ya, jangan sampai dikatakan misalnya obat A berinteraksi dengan bahan aktif B. Nah, makanya dia harus hindarkan untuk bersamaan minumnya. Kemudian ada tanda khusus. Ada tanda peringatan. Jadi misalnya tanda peringatan untuk bagi ibu hamil dilarang menggunakan atau dan sebagainya ya. Ada juga cara penyimpanan. Misalnya kalau suppositoria simpanlah pada suhu di bawah temperatur sekian, misalnya pada temperatur 15 derajat. Misalnya vaksin atau serum tertentu harus disimpan pada
2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, itu harus semua diperhatikan. Kenapa? Karena terkait dengan stabilitas. Nah, ini juga harus dipahamkan kepada konsumen. Ya, konsumen bisa baca, gimana harus simpan. Tapi memang konsumennya harus kritis ya. Kalau tidak kritis, ini bisa membahayakan. Kritis dalam artian banyak bertanya terkait dengan obat tersebut sampai ke penyimpanannya. Karena jangan sampai misalnya suppositoria dia simpan di temperatur kamar, nah maka apa akibatnya apa? Dia akan melebur. Jadi tempat penyimpanan juga tertera, simpan di tempat yang kering, jangan yang lembab misalnya, terhindar dari cahaya matahari. Karena bagi industri farmasi dia sudah melakukan pengujian. Kira-kira kalau kena matahari seperti apa akibatnya? Nantinya bisa rusak dan sebagainya. Jadi ini ada semua aturannya. Kemudian THT baru harga eceran tinggi. Jadi bagi kita yang membeli itu enak karena dapat informasi sebanyak-banyaknya karena aturan dari pemerintah harus mencantumkan. Ya. Nah, di peraturan yang dikeluarkan Badan POM tahun 2011 menyatakan bahwa registrasi obat itu diajukan kepada Kepala Badan POM. Nah, obat yang bisa diregistrasi berupa obat produksi dalam negeri yang diproduksi industri dalam negeri maupun obat impor yang seperti saya katakan tadi. Nah, obat yang diproduksi dalam negeri bisa berupa produknya sendiri, maksudnya dari industri itu sendiri, ataukah merupakan produksi berdasarkan lisensi dari dari produk-produk misalnya dari luar, ya, ataukah produk dari dalam yang dia kerjasamai, boleh. Kemudian juga bisa produksi berdasarkan kontrak yang tadi seperti saya katakan tadi, ya, dari itu. Nah, sekarang kita masuk ke registrasi obat. Anda pernah lihat nomor registrasi obat? Anda pernah lihat nomor registrasi obat? Pernah, Bu. Berapa digit? Berupa angka, berupa huruf, atau apa? Berapa digit? Ada yang tahu? 15 Ibu. Oke. Nah, mari kita lihat. Jadi Anda kalau lihat nomor registrasi, seperti ini contohnya DKL 07023, Anda bisa mengartikan. Jadi kalau D itu adalah nama dagang, D dagang, ya. Kalau generik G. Kemudian kalau K itu adalah misalnya golongan obat. Kalau K itu obat golongan keras. Berarti tandanya adalah apa tandanya kalau obat keras? Di penandanya itu apa? Merah Ibu. Berwarna merah, Bu. Warna merah. Tulisan merah atau tulisan hitam? Tulisan hitam kah? Hitam, Bu. Tulisan kah hitam, warna merah. Ini nama obat golongannya. Ada golongan keras, narkotika, dan sebagainya. Nah, kalau L berarti yang diproduksi di dalam negeri, ya, lokal. Bukan untuk impor maupun ekspor. Karena ada juga industri dalam negeri yang membuat obat kemudian diekspor ke negara lain. Ya. Nah, kemudian digit 4 dan 5 ini tahun persetujuannya. Kemudian 678 ini adalah nomor urut untuk industri farmasi. Karena di industri farmasi itu masih sekitar 200 atau 300 makanya 3. Kemudian berikut yang lainnya adalah nanti Anda bisa baca sendiri, ada bentuk sajian, kekuatan sajian, perbedaan jenis kemasan dan sebagainya, ya. Jadi Anda bisa baca, oh kalau nomor registrasi seperti ini, tapi sekarang umumnya orang pakai barcode, ya. Dari barcode itu bisa ketahuan
bahwa memang obat yang kau beli itu adalah bukan palsu. Tinggal kau taruh di HP-mu, kau barcode, kelihatan. Nanti dia punya nomor registrasi, namanya dan sebagainya, lengkap di situ. Nah, sekarang itu sudah menggunakan barcode 3 dimensi ya oleh Badan POM. Jadi susah untuk dipalsukan dan sebagainya. Tetapi itu lagi, masyarakat juga makin pintar, ya. Nah, bagaimana dengan obat tradisional? Nah, ini juga diatur di Permenkes 2012 terkait dengan registrasi untuk obat-obat tradisional. Saya mau tanya dulu, obat tradisional itu apa saja jenisnya? Jamu, Ibu. Ya. Apa? Apa saja jenisnya obat tradisional? Jamu, Bu. Apalagi? Selain jamu, apalagi? Obat herbal terstandar, Bu. Ya, OHT, obat herbal terstandar. Kemudian yang ketiga apa lagi? Fitofarmaka. Ya, fitofarmaka. Itu masuk semua di sini ya. Jadi kalau di registrasi obat itu dia jamu, ada lambang untuk jamu. Lambangnya seperti apa kalau jamu? Pohon, Ibu. Lambang pohon. Kalau obat herbal terstandar? Nah, di penandaan itu juga ada peraturan yang dikeluarkan ya, bahwa kalau jamu haruslah tandanya seperti ini. Sama dengan penggolongan obat ya. Kalau obat bebas harus tandanya seperti ini. Itu semua juga dikeluarkan ada peraturan perundang-undangannya ya. Nah, begitupun juga dengan registrasi obat tradisional. Pertimbangannya adalah tentu saja untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu maupun kemanfaatannya. Itu yang dikeluarkan oleh Permenkes tahun 2012 nomor 7 ya. Obat tradisional yang diberikan izin edar haruslah memenuhi kriteria. Yang pertama, dia harus menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu. Jadi bahan aktifnya ini kan bahan dari tanaman maupun hewan mineral ya. Dia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kemudian juga sama dengan obat modern, dia harus menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang ditandai dengan adanya sertifikat CPOTB juga berlangsung selama 5 tahun. Ya. Kemudian dia harus memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia. Saya mau tanya, apa kamu pernah baca Farmakope Herbal Indonesia? Pernah lihat atau pernah baca? Halo. Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Pernah Gita? Ya, kamu harus tahu di situ semua tercantum terkait dengan tanaman-tanaman, bagaimana cara ekstraksinya dan sebagainya ya. Bagaimana persyaratan-persyaratannya dan sebagainya. Kemudian harus berkhasiat yang dibuktikan baik itu secara empiris, turun-temurun, dan atau secara ilmiah. Nah, kemudian masih di peraturan Permenkes 2012 menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%. Kecuali tahu tintur. Apa itu tintur? Ini di farmasi dasar kayaknya sudah dikasih. Ekstrak cair, Bu. Hah? Bukan. Apa itu tintur? Jadi pekat itu tintur. Jadi tintur itu bisa dari bahan alam, bisa dari sintetik. Kalau sintetiknya itu misalnya Anda lihat yodium. Ya, yodium apalagi? Yang sesamanya ya.
Nah, itu kan biasanya menggunakan etil alkohol ya, atau etanol. Nah, bahan kimia obat hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Jadi dia dilarang mengandung bahan kimia obat, karena memang tidak boleh. Karena ini bukan obat modern, tapi obat tradisional. Tidak boleh bahan kimia obat ataukah sintetik yang berkhasiat obat. Tidak boleh mengandung narkotika maupun psikotropika. Atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan. Nah, kemudian dilanjut. Obat tradisional tersebut hanya boleh dibuat dalam bentuk padatan, ya misalnya oral dan sebagainya, tapi tidak boleh dalam bentuk penggunaan intravaginal. Ingat itu ya, tidak boleh dalam bentuk penggunaan tetes mata, tidak boleh dalam bentuk parenteral. Ini kok harus ini ada biasa keluar ini di ujian kompetensinya apoteker ini. Tidak boleh dalam bentuk suppositorial kecuali digunakan untuk obat wasir. Kalau wasir itu kan lokal ya. Makanya karena ada beberapa, kalau Anda lihat itu dari tanaman dibuat menjadi obat wasir. Ada namanya ambeven, macam-macam. Ya, dari bahan alam. Ini masih di Permenkes 2012. Nah, kemudian registrasi obat tradisional untuk produksi dalam negeri bisa dilakukan oleh IOT, UKOT, UMOT yang memiliki izin. Pertanyaan saya, apa itu IOT, apa itu UKOT, apa itu UMOT? Ada yang tahu? Apa itu IOT? Ada yang tahu? UKOT, UMOT. Industri obat tradisional, Bu. IOT. Ya, IOT itu ya diproduksi dalam bentuk industri obat tradisional. UKOT? Usaha kecil obat tradisional, Ibu. Ya, usaha kecil obat tradisional. Jadi bertingkat-tingkat ya. Ada yang berupa PT, ada yang berupa CP. Ya, kalau UMOT? Usaha mikro obat tradisional, Ibu. Mikro. Menengah, Ibu. Menengah. Nah, yang memiliki izin ya. Itu. Kemudian ini sama Permenkes 2012, pemberi dan penerima kontrak bertanggung jawab jadi sama dengan obat modern ya. Kemudian ini penerima kontrak hanya dapat berupa IOT atau UKOT yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, silakan Dek. Sebelum saya akhiri, silakan dulu bertanya. Soalnya saya ini mau sakit perut. Aduh. Oke, ada yang mau bertanya? Saya persilakan terkait dengan ini. Untuk mengganti kuliah yang kemarin, Dek, kau cari waktu siapa ikut kelasnya? Tahu, sakit sekali perutku. Minggu siang ya. Tolong kau kasih ingat, Kak, nah. Kan saya biasa lupa. Oke, ada yang mau bertanya, Dek, sebelum saya akhiri? Saya, Bu. Tolong, ketua kelas, tolong kau absensi, nah. Nih, wakili ke fakultas. Ya. Nah, silakan, Dek. Siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Pertanyaan saya yang mengenai HET tadi, Bu. Kalau misalkan ada apotek yang terbukti melanggar atau harganya itu lebih dari harga eceran tertinggi, itu sanksinya berupa apa, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, ada anunya. Pertama dilaporkan. Maksudnya kalau dia masih bersikeras, ya dilaporkan. Nanti akan diberi teguran. Jadi bertingkat-tingkat itu sanksinya. Pertama diberikan teguran dulu. Kalau masih begitu terus, maksudnya masih melakukan seperti itu terus, ada tingkatannya itu. Anda bisa baca di peraturannya, ya. Tetapi pertama, ya dilakukan teguran. Cuman kadang-kadang memang masyarakat Indonesia itu tidak kritis, sehingga mereka juga pelaku pasar, ya sebenarnya tadi kan kayak diprotes gitu.
Saya pernah mengalami begitu. Kalau beli obat saya tanya kalau ini kan jauh dari HET-nya. Tapi ya banyak alasannya, dikiranya kita tidak tahu. Bahwa, oh iya Bu, ini harganya sudah naik. Pada waktu dicantumkan HET-nya itu harganya memang begitu. Masa dong bandingkan dengan harga baru yang di produk barunya juga. Kadang-kadang kan dibilang, padahal itu kan pasti beda ya. Memang kita tahu obat itu setiap tahun pasti ada kenaikan. Ya, jadi itu yang dia anggap bahwa kenaikan itu yang apa namanya, yang produksi barunya diambil harga kenaikannya, padahal itu kan produksi lama. Seperti itu memang kadang-kadang ya. Tapi kan kadang-kadang orang cuek ya. Setelah diberi penjelasan yang tidak masuk akal, ngapain mau pergi lapor-lapor. Tapi harusnya itu dilaporkan supaya dapat teguran. Jadi ada tingkatannya itu kalau melanggar ya. Tapi pertama dulu teguran, dipanggil apa masalahnya. Maksudnya dibina, karena Badan Pengawas POM itu ya tidak langsung menindak ya, biasanya dibina dulu. Diberi peringatan, dibina, jangan seperti itu, macam-macam lah. Oke, ada lagi yang lain? Soalnya perutku tidak enak ini. Makanya saya percepat. Ada yang bertanya lagi yang lain, Dek? Nah, yang kedua, nanti saya kasih tugas kamu mencari, nanti di pertemuan kedua, hierarki peraturan perundang-undangan seperti apa, hierarkinya ya. Tentu yang paling tinggi adalah undang-undang. Nanti kita jelaskan, nanti dari situ kamu mencari, atau saya kasih tugas untuk mencari peraturan-peraturan yang terkait dengan hierarki tersebut. Oke, tapi lebih kau harus pahami itu anunya, isinya ya. Karena ini nanti kau masih kau dapat di program apoteker. Kalau di apoteker itu kan dia sudah aplikasi. Nah, bagaimana pengaplikasian nanti ini? Ya, oke ya, saya cukupkan ya. Kalau tidak ada ya, ini perutku sakit sekali. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Dek.